Oke, melanjutkan kisah kemarin nih, karena di akhir video kita berikan sebuah statement. Kenapa ya jika buah iblis Marco sehebat itu bisa menyembuhkan luka dan tahan terhadap serangan-serangan, tetapi Kurohige sendiri itu yang notabene pemburu buah iblis langka dan hebat tak pernah melakukan pengejaran terhadap Marco. Apalagi dia sekarang tuh malah sendirian loh, tanpa ada pasukan yang mengawalnya. Ini menarik. Kita punya hipotesanya sendiri bahwa Kurohige sendiri itu faktanya sudah terungkap dia masih mampu setidaknya menempatkan satu buah iblis khusus lagi dalam dirinya. Bahkan tak menutup kemungkinan sebelum art panjang saga Elbaf ini selesai nih, mereka bisa saja mendapatkan satu buah iblis lagi yang akan diberikan kepada para kru lainnya. Tapi bahayanya sebenarnya itu mengincar kelompok itu jika berhadapan dengan area laut loh. Nah, penasaran? Oke, let's go, kita bahas lebih dalam dari sini. Yo nakama dari TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih pertanyaan para fans yang bikin penasaran sekarang ini, kenapa Kurohige sendiri tuh tak pernah mengejar buah iblis Marco, sang burung legendaris Phoenix tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sampai sekarang ini Kurohige tuh bersama dengan armada bajak lautnya dikenal pula sebagai sang pemburu buah iblis. Nah, kenyataan fakta ini menjadi validasi nih bahwa buah iblis tipe-tipe unik telah mereka rampas dari pemilik awalnya di masa lalu. Nah, yang paling fenomenal kala itu tentu di kejadian Marineford kala itu. Kita melihat bagaimana Marshal Detis ini akhirnya dikenal sebagai Kurohige karena peristiwa tersebut. Ia mengambil buah iblis Shirohige dan menjadikan dirinya sebagai penerus Gura-Gura Nomi Gempa. Cara yang ia lakukan memang terbilang unik sih, dengan menutupi tubuh Shirohige kala itu, lalu ia berhasil mendapatkan kekuatan dari Gura-Gura Nomi. Maka setelah tragedi itu, Kurohige itu mendapati dua buah iblis dalam tubuhnya, di mana yang pertama ia juga merampas dari rekannya nih di kelompok Moby Dick yang menyebabkan dia kabur setelah membunuh Touch. Itulah buah iblis Yami Yami Nomi Black Hole yang legendaris. Dengan kemampuan Logia dan para Mesia itulah Tetsu dikenal sebagai Kurohige yang menakutkan dan bengis nih sebagai Kaisar Yonko. Awalnya kita juga skeptis kala itu, bagaimana bisa seseorang mendapati lebih dari satu kemampuan buah iblis di tengah dogma kala itu, bahwa seseorang tak akan bisa lebih memakan satu buah iblis. Tetapi kenapa Tetsu ini bisa melakukannya? Nah, banyak teori simpang siur kala itu, seperti saat Kurohige ini sepertinya memiliki 3 nyawa dalam tubuhnya, atau sebelum dirinya memakan Yami Yami Nomi itu ia sudah menjadi pemakan Akuma Nomi model Siberus anjing kepala 3, dan cukup relate dengan kapal mereka yang melambangkan 3 tengkorak di Jolly Roger-nya. Atau emang sedari lahir itu Kurohige memang mendapati tubuh yang seperti dikata Marco itu sangatlah aneh. Nah, yang mengesankan kemarin pula, mereka ini juga ke Amazon Lily loh, secara terus terang menginginkan buah iblis buahan kok. Bahkan terjadi dual sengit di sana nih yang menyebabkan Amazon Lily itu porak-poranda. Jika tanpa ada kedatangan Silver Relic, entah apa jadinya nih pulau itu dan Hancock sendiri. Meskipun gagal nih, tetapi kredibilitas kelompok itu memang identik dengan perampasan buah iblis pula. Amino Shiryu nih contohnya yang juga mengambil buah iblis Absalom kala itu yang mewujudkan Gekko Moria, dan itu akan berguna sebagai pembunuh berdarah dingin seperti Shiryu sendiri. Bahkan beberapa waktu lalu pun juga tak kalah menghebohkan, mereka juga mencegah Trafalgar di Waterloo dan bertarung di sana. Mereka juga bisa-bisa aja nih mengambil buah iblis Torau itu jika pada akhirnya memenangkan pertempuran. Bahkan keduanya itu sempat berbicara cukup intens nih tentang Akuma Nomi buah iblis sendiri. Jika ditarik kesimpulan ini, kenapa nggak dari dulu mereka para bajak laut Kurohige itu mengincar buah iblis yang lebih langka, teruji kehebatannya dan misterius? Itu adalah model Phoenix Tori Nomi, milik komandannya sendiri di masa lalu Fushiono Marco. Bahkan mereka ini bisa aja mendapati kesempatan itu loh jika mau, ketika Marco kalah dalam pertempuran lanjutan ketika pembalasan dendam atas apa yang dilakukan Kurohige kala itu. Ini menarik sih. Bayangkan saja Marco ini sekarang tanpa awak kapal besar loh. Dia itu seorang diri, tetapi kenapa Kurohige tak mengejarnya untuk mendapatkan buah iblisnya, tapi malah mencuri buah iblis lain? Hipotesa kami sendiri sih seperti ini. Apa yang menyebabkan mereka tak mengejar buah iblis Marco itu adalah karena Marco sendiri alasannya. Dia memang berbeda jika dibandingkan dengan Absalom.
sebuah Hancock atau bahkan Trafalgar di Waterloo. Meskipun Marco seorang diri tanpa pengawalan, melawannya langsung itu bukanlah pilihan terbaik. Ketambahan yang membuat mereka berpikir dua kali untuk menangkap Marco itu adalah karena sebagai seorang komandan tempur lama, level bertarung Marco ini sudah setara dengan 3 admiral angkatan laut pula. Jadi nih, meskipun sekelas Kurohige dan para kru lainnya jika tidak digabungkan dengan Aokiji dan para tahanan Impel Down itu guna bekerja sama, akan sangat sulit untuk mendapatkan Marco. Ketambahan dia ini bisa terbang sangat tinggi loh. Gimana cara menangkapnya? Tetapi hipotesa kedua kami itu juga seperti ini. Mungkin kenapa mereka tak menginginkan buah iblis Marco adalah salah satu asumsinya, karena mereka itu mungkin berpikiran nih bahwa buah iblis tipe Phoenix kurang cocok kepada Kurohige sendiri ataupun para kelompoknya. Dan terakhir, asumsi kita yang ketiga ini karena konsep buah iblis Marco itu berbeda dengan yang lainnya. Jika para buah iblis normal akan muncul lagi di satu tempat jika penggunanya mati atau terbunuh, tetapi untuk kasus Marco dia akan berbeda. Karena seperti Phoenix nih, pada umumnya ketika penggunanya mati itu maka otomatis dia akan awakening seperti yang banyak diteorikan. Dan Phoenix sendiri akan muncul kembali dengan kondisi lebih baru dan lebih kuat. Jadi bukannya penggunanya mati nih dan buah iblis itu muncul di suatu tempat, tetapi Marco akan bangkit lebih kuat lagi. Jadi kami pikir itulah beberapa alasan kenapa mereka tak pernah memburu Marco, karena paham resiko-resiko yang harus dihadapi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sejarah Akuma no Mi sendiri itu memang sangatlah panjang, dimana itu juga bersumber dari referensi budaya-budaya Jepang di masa lalu, di era sejarah Heian. Jadi dimaksud Akuma no Mi di sini itu adalah Devil Fruit. Meskipun kemampuan berenang mereka akan hilang, tetapi kekuatan besar lain akan muncul dari Akuma no Mi itu. Berdasarkan referensi Wikipedia nih yang kita kutip, kita sendiri ada tambahan sumber data lain. Jika Akuma no Mi ini berasal dari kata Akuma, yang mana ini merupakan referensi dari roh api jahat dalam cerita rakyat Jepang. Nama Akuma sendiri itu merujuk pada kata ma, yang mana jika diterjemahkan menjadi makna setan atau demon. Dalam bahasa Inggris pula, jika Akuma no Mi sendiri itu merujuk kepada Satan atau Mara dalam budaya dan ajaran budaya Jepang pula. Nah, istilah Akuma no Mi ini sebenarnya telah berkembang selama periode sekitaran 794 sampai 1186, dan itu yang kita sebutkan tadi adalah periode Heian. Akuma biasanya digambarkan sebagai makhluk dengan kepala dan mata berapi-api dengan aksesoris pedang yang ia bawa. Menurut referensi pula nih, seseorang itu akan mengalami gangguan jiwa jika digambarkan secara langsung dari kehadiran roh jahat ini. Dan dari beberapa sumber referensi yang kita kutip pula, Akuma sendiri itu lebih berbahaya daripada Oni. Nah, dari cerita kisah Jepang inilah kita mengenal istilah Akuma no Mi sebagai Devil Fruit. Kasus Akuma no Mi ini beberapa ada yang unik pula. Jika penggunanya itu sebelum mati, maka buah iblis itu akan muncul kembali di suatu tempat. Kenapa bisa seperti itu? Kami pikir dengan munculnya kembali buah iblis itu sepertinya sudah bukanlah hal aneh lagi. Jika menyebutkan jika buah iblis itu sendiri merasa sepertinya ada energi sendiri dalam buah tersebut. Meskipun pengguna mati, ia akan muncul kembali dalam beberapa momen pula. Dan Mera-Mera no Mi adalah salah satu contoh nyatanya. Namun konteksnya itu mungkin akan berbeda nih jika mengacu dalam kasus burung Phoenix abadi Marco. Dan ingat ya, sebagai catatan peringatan, kelompok bajak laut Yonko Kurohige sendiri itu tak ada satupun anggotanya yang tak menggunakan buah iblis. Jadi jika mereka salah satunya kecebur nih di laut, salah satunya itu tak ada yang bisa menyelamatkan satu sama lain. Dan itu adalah sebuah kelemahan dan kefatalan yang signifikan sih. Jika kita lihat lagi gaya pertarungan antara Law dan Kurohige kemarin itu banyak yang melakukan teleportasi karena mereka semuanya juga khawatir karena air laut tersebut. Dan itu tentu adalah sebuah plus minus nih dari seorang user Akuma no Mi sendiri, sekaligus itu adalah Yonko Kurohige dengan para kru besarnya. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai hipotesa tersebut, alasan kenapa sosok sekelas Kurohige tak memburu buah iblis setenar mythical Zoan Phoenix yang abadi itu. Meskipun Marco tanpa armada sekalipun, mereka nyatanya tak pernah mudah nih untuk menghadapi Marco karena dia sendiri sudah lebih besar dari beberapa armada tempur. Sepakat nggak? Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back.